Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran perasaan kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus kami andalkan dapat melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 16 yang berbunyi, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup ini untuk saling mau mengaku dosa dan saling mendoakan. Memberlakukan hidup yang mau mengakui dosa atau kesalahan bukanlah suatu terapi atau perawatan kejiwaan, walaupun hal itu merupakan salah satu dampaknya adalah pemulihan secara psikologis bisa kita alami. Pengakuan atas dosa atau kesalahan-kesalahan kita adalah membutuhkan adanya disiplin rohani agar boleh berdampak pada adanya perubahan di dalam hubungan kita umat manusia ini dengan Tuhan pencipta dan pemelihara hidup dan mati kita. Bagi setiap pribadi, orang yang telah mengenal dan beriman percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, Raja, dan Kepala atas gereja atau kita umatnya ini, mendapat jaminan untuk boleh menerima keselamatan hingga sampai pada hidup yang kekal. Itulah sebabnya Rasul Paulus pada Filipi 2 ayat 12 menegaskan, "Bagi kita umat manusia, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Ini berarti bahwa kita menentang dosa dan mengikuti kehendak Roh Kudus untuk hidup kudus. Apabila kita sampai bisa dan dapat mengaku dosa, di satu sisi ini adalah anugerah karena tanpa kasih karunia Tuhan Yesus, tidak akan ada pengakuan dosa yang sejati yang bisa kita lakukan. Akan tetapi, pada sisi lain, mengaku dosa itu adalah disiplin karena merupakan tindakan sadar yang kita pilih untuk melakukannya. Kita harus mengimani dan kita harus mempercayai bahwa Tuhan Yesus menghendaki melalui dan di dalam nas renungan kita ini mengajak kita bahwa kita membutuhkan dan perlu untuk saling mengaku dosa supaya kita sembuh dari kuasa dosa dan maut itu. Bahkan kita bisa dan dapat sembuh dari berbagai problema emosi maupun pergumulan hidup akibat dosa, seperti rasa bersalah, rasa malu, rasa cemas, atau takut, dan lain sebagainya. Suatu pengakuan dosa adalah merupakan tindakan disiplin yang sulit dan susah untuk dilakukan karena biasanya kita melihat komunitas orang Kristen itu adalah sebagai persekutuan orang-orang kudus. Dampak atau akibatnya kita tidak menjadi berani menunjukkan adanya berbagai kegagalan serta dosa kesalahan kita itu dan lebih memilih untuk bersembunyi di balik topeng kebohongan dan kemunafikan. Kita memang harus menyadari bahwa kita adalah pribadi atau keluarga yang telah dibenarkan dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus, karena semua umat manusia ini adalah orang-orang berdosa. Apabila kita mau saling mengaku dosa, maka Tuhan Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus itu secara pasti mau melepaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Dan dengan kemahakuasaannya itu pula, Dia pasti yang dapat memulihkan kita sebagai anak-anaknya. Hendaklah kita diberi kerendahan hati untuk mau saling mengakui berbagai kelemahan dan kesalahan kita serta membawanya di dalam doa sambil memohonkan pengampunan kepada Kristus. Oleh sebab itu, biarlah pengakuan itu dapat dicetuskan tanpa paksaan yang keluar dari hati sanubari kita yang terdalam.
Dan jika kita mengetahui kelemahan saudara kita, marilah kita mendoakannya di hadapan Tuhan supaya kita diberi kelegaan hati untuk bisa menerimanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh pertolongan Roh Kudus-Mu itulah yang harus kami andalkan sepenuhnya, bahwa ketika kami memang mau untuk saling mengaku dosa dan kesalahan kami, dan kami dapat saling mendoakan di antara kami yang berkesalahan itu, adalah supaya kami dapat disembuhkan, dapat dipulihkan dari kekuasaan dosa dan maut, yang memang apabila kami tidak dapat saling mengaku dosa, maka kami akan mendapatkan suatu penghukuman, dan kami sungguh-sungguh merasakan adanya kesengsaraan penderitaan akibat itu semua. Kini kami mau mendoakan secara khusus bagi teman dan saudara kami semuanya dimanapun kami berada, supaya yang dalam kondisi akibat berbagai gangguan kesehatan, sakit penyakit sedang menderita kami, baik kami di masa muda maupun sudah dalam kondisi lanjut usia sekalipun, Tuhan tolonglah kami. Kiranya oleh kuasa kasih pertolongan Tuhan itu saja kami dapat disembuhkan, dipulihkan, termasuk akibat pandemi COVID-19 sekarang ini. Tuhan, kasihanilah kami dan sambutlah harapan dan doa kami dengan berkenannya Tuhan untuk mengusir segala kuasa sakit penyakit itu semua. Karena kami hanya bermohon dalam kerendahan hati, dalam satu nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin.